Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan di PT Bank Danamon periode 31 Desember 2020 dengan nama Siti Zara Berginting NIM 200507137 kelas B5B mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Eva Malina Simatupang SE SMI. Baiklah, adapun profil PT Bank Danamon Tbk, adapun profil perusahaannya. Bank Danamon didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia pada tahun 1976. Nama bank ini berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Bank ini menjadi bank pertama yang memonopoli pertukaran mata uang asing dengan menjadi bank devisa pertama di Indonesia pada tahun 1972 dan tercatat sahamnya di bursa sejak tahun 1989. Hingga akhir tahun 2017, Bank Danamon memiliki lebih dari 1.600 cabang, meliputi kantor cabang konvensional, unit Danamon simpan pinjam, unit usaha syariah, dan kantor-kantor cabang anak perusahaan. Selain itu, jaringan Bank Danamon juga meliputi lebih dari 1.300 anjungan tunai mandiri atau ATM dan 70 mesin setoran tunai di seluruh Indonesia. Adapun laporan posisi keuangan PT Bank Danamon periode 31 Desember 2020, yang pertama adalah aset. Aset adalah sebagai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan kita ketika melakukan proses operasinya. Dilihat dari jumlah total aset PT Bank Danamon pada tahun 2020 senilai 200.890.068.000 dan pada tahun 2019 senilai 193.533.970.000. Ini menunjukkan adanya peningkatan aset pada Bank Danamon, di mana semakin besar aset, semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh PT Bank Danamon. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. Dilihat dari jumlah liabilitas PT Bank Danamon pada tahun 2020 sejumlah 157.314.569 dan pada tahun 2019 sejumlah 148.116.943 rupiah. Ini artinya liabilitas pada Bank Danamon meningkat pada tahun 2020. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban. Dalam neraca, ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dengan jumlah aset dikurangi dengan nilai liabilitas. Nilai ekuitas sebuah perusahaan mencerminkan nilai buku perusahaan tersebut. Nilai ini merupakan salah satu faktor yang menentukan harga saham perusahaan tersebut. Terlihat di sini dari jumlah ekuitas Bank Danamon pada tahun 2020 sebesar 43.575.499 rupiah dan pada tahun 2019 senilai 45.417.027 rupiah, yang artinya jumlah ekuitas Bank Danamon menurun pada tahun 2020. Selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Di yang pertama pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan lain-lain. Melihat pada laporan laba rugi pada pendapatan bunga neto pada tahun 2019 senilai 14.599.398.000 dan pada tahun 2020 senilai 13.723.663.
Ini artinya pendapatan bunga neto Bank Danamon menurun pada tahun 2020. Adapun tarif pajak pada tahun 2020 adalah 22%. Kemudian adapun laba bersih dari Bank Danamon periode 31 Desember 2020 pada tahun 2019 senilai 4.240.671.000 dan pada tahun 2020 senilai Rp1.088.942, yang dimana artinya Bank Danamon juga mengalami penurunan. Untuk jumlah laba komprehensifnya sendiri untuk tahun 2019 senilai 4.333.487 dan pada tahun 2020 senilai Rp1.382.263. Ini artinya Bank Danamon juga mengalami penurunan. Untuk jumlah laba bersih per saham yang dapat dibagikan untuk tahun 2019 senilai Rp416,78 dan pada tahun 2020 senilai Rp103,10. Kemudian untuk laporan perubahan ekuitasnya, jumlah saldo per tanggal 31 Desember 2020 untuk modal saham senilai 5.995.557, untuk tambahan modal di sektor senilai 7.985.971 dan untuk modal di sektor lainnya senilai Rp189. Kemudian untuk laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Adapun jumlah kas dan setara kas pada tahun 2019 senilai Rp13.094.963 dan pada tahun 2020 senilai Rp16.998.291. Ini artinya jumlah kas dan setara kas PT Bank Danamon meningkat pada tahun 2020. Untuk kesimpulannya, berdasarkan laporan keuangan PT Bank Danamon TBK untuk periode 31 Desember 2020 terjadi beberapa peningkatan dan penurunan dalam laporan keuangannya. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.